Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, teman-teman sekalian ya, Pak Ridwan, Pak Rojak, dan satu lagi. Karena yang join masih 3 orang, kita nunggu kembali ya, menunggu teman-teman yang lain. Sekitar 5 menit ya, kita tunggu kembali ya, teman-teman yang lain. Terima kasih. Tiga puluh empatron, 34 ron, 26 sama 8. Baik ya, teman-teman, karena sudah 10 orang, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Bapak Ibu teman-teman semua. Untuk Zoom siang hari ini kita kembali ke WSP lanjutan ya, teman-teman. Nanti pematerinya akan disampaikan oleh Mas Dewa ya, sebagai penulis juga. Ya, saya rasa banyak yang join yang baru ya, dan ada yang lama juga. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke materinya oleh Mas Dewa ya. Langsung dimulai ya, Mas Dewa. Oke, terima kasih banyak ya Mas Deva atas pembukaannya. Selamat siang semuanya ya, selamat datang kembali ke
Zoom teknis yang ini ya, jam setengah dua ya. Bagi yang pernah hadir, selamat datang kembali. Bagi yang baru pertama kali hadir, selamat datang, saya ucapkan ya. Nah, bagi, bagi yang baru masuk ya, seperti saya perkenalkan dulu, Zoom teknis ini biasanya diarahkan kepada pengguna WSP ya, biasanya WSP pemula ya, di mana kami sebagai tim teknis akan menjelaskan berbagai fitur yang ada di WSP. Yang mungkin kalian belum pernah coba atau kalian masih bingung itu fungsinya apa ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar mengenai dua menu, yaitu menu gambar dan menu upload multiple gambar ya, sebagai bagian dari mengoptimasikan artikel atau website WSP kalian melalui menu-menu yang ada di WSP ya. Oke, saya langsung saja share screen ya. Oke, sudah muncul ya share screenan saya. Oke, ini merupakan tampilan WSP yang ya sudah setengah dikelola lah ya. Sudah ada produknya, sudah ada beberapa kategori di sini, udah ada headernya juga ya di sini ya. Nah, seperti biasa ya, kita untuk mengelola WSP masuk ke admin panel, yaitu cara masuknya adalah kita setelah nama domain WSP kita tambahkan garis miring, lalu ini ya, panel MS ya, panel MS, MS-nya besar ya. Jika kalian sudah mengetik ini, lalu kalian klik enter, akan terbuka halaman seperti ini. Ya, halaman seperti ini, di mana kalian diminta untuk memasukkan username dan password ya. Nah, ini biasanya username passwordnya sudah diberikan oleh sales ya ketika website WSP kalian jadi. Dan masukkan aja, lalu enter. Oh, bentar ya. Oke. Nah, jika kalian sudah masuk, jika kalian sudah memasukkan username dan passwordnya secara benar, akan masuk ke halaman seperti ini, ya. Nah, seperti tadi saya bilang, kita akan belajar mengenai optimasi melalui gambar, ya. Jadi kita akan menggunakan menu upload multiple gambar dan juga menu gambar, ya. Kita klik saja master data di sini ya, karena untuk pempostingan seperti pempostingan konten kita biasanya menunya makanya master data. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada menu ini gambar dan upload multiple gambar ya. Inilah yang akan kita belajar untuk siang ini ya. Oke, yang pertama yaitu menu gambar terlebih dahulu ya. Kita klik aja. Nah, ini bisa dilihat masih kosong ya, karena saya belum mengupload gambar apapun ya. Nah, saya jelaskan dulu secara mendasar ya, dua eh, menu ini itu fungsinya apa. Oke, secara mendasar sih ya, fungsinya sama kedua menu ini ya. Fungsinya adalah untuk mengupload gambar gitu. Baik di gambar atau upload multiple gambar, fungsinya adalah untuk mengupload gambar gitu. Perbedaannya ada di penggunaannya gitu ya. Nah, untuk di menu gambar ini kalian bisa menggunakan eh, di WSP secara keseluruhan ya. Jadi menu gambar ini fungsinya adalah kalian bisa menyisipkan gambar di website WSP kalian gitu. Simpelnya begitu ya. Kalian bisa mengupload satu gambar atau dua gambar atau lebih yang bisa kalian sisipkan di salah satu atau salah dua link yang ada di WSP kalian ya. Bagaimana cara menyisipkan gambar tersebut? Ya, kita langsung aja ya. Kita pilihnya yang ini, input gambar ya. Kita pilih input gambar. Nah, akan masuk ke halaman seperti ini ya. Ada beberapa kolom ya yang harus diisi ya.
Nah, ini akan saya jelaskan satu-satu ya, apa aja fungsinya, apa aja yang akan diisi di kolom-kolom ini. Oke, yang pertama upload file gambar ya. Mungkin bagi kalian yang sudah pernah memposting atau pernah nonton Zoom tentang posting, sudah familiar dengan menu ini ya. Ini ya di sini kita memilih gambar yang ingin kita upload gitu simpelnya. Kita klik aja choose file. Nah, ini dia akan meminta kita mengupload file gambar gitu. Nah, untuk file gambarnya ini saran saya ya, eh, usahakan nama filenya itu sesuai dengan apa dengan produknya ya. Seperti ini. Ini kan produk fotonya tentang SEO nih ya. Saya namakan filenya itu SEO 3, SEO 1, SEO 4 dan seterusnya ya. Kenapa saya sarankan begini? Karena robot Google itu meskipun nama filenya tidak muncul ya di apa di website kalian secara belak-belakan, dia robot Google akan tetap mendeteksi bahwa foto tersebut mengandung kata-kata ini gitu, mengandung judulnya gitu. Jadi kalau kalian membuat foto kalian filenya namanya SEO 4 gitu atau SEO doang gitu. Nah, itu robot Google akan mendeteksi oh website ini tuh mengandung kata-kata SEO gitu. Maka akan menaikkan kesempatan website kalian untuk tampil di hasil pencarian orang gitu. Sama halnya dengan misalnya ini umroh dan haji. Nih, ini saya namain semuanya umroh 2025 misalnya. Atau misalnya ini rumah kayu ya, rumah kayu saya namain semua filenya rumah kayu. Ini contohnya seperti ini ya. Jadi saran saya pada saat penguploadan foto di menu gambar ini, fotonya itu diubah dulu nama file fotonya menjadi eh, yang sama dengan produknya gitu ya. Nah, untuk menu gambar penguploadan gambar di menu ini itu tidak ada limit besarnya ya. Kalau kalau untuk diposting kan biasanya kita bilang 500 kali 500 ya standarnya. Kalau di foto di menu gambar ini eh, tidak ada limit gambarnya. Atau lebih tepatnya limit gambarnya itu sesuai kebutuhan fotonya gambarnya itu untuk apa gitu. Maksudnya kebutuhan apa akan saya peragakan ya. Misalnya kita milih foto tentang ini SEO nih ya. Misalnya yang ini deh ya. Oke, kita pilih. Nah, jika nama filenya sudah muncul di sini nih, eh, SEO 4 nih, berarti fotonya sudah berhasil terupload. Ya, oke. Masuk ke halaman web. Nah, halaman web ini itu kalian harus mengcopy sebuah link yang ada di WSP kalian gitu. Jadi kan ini fotonya itu istilahnya kita sisipkan di salah satu link ya. Nah, berarti kalian harus ada linknya yang link yang ingin kalian sisipkan fotonya ini gitu. Misalnya kalian ingin taruh foto SEO ini di beranda nih. Nah, ini kan beranda ya, halaman depan website kalian. Nah, berarti kalian ambillah link beranda kalian, yaitu ini nama domain WSP kalian ini, ya. Kita copy, kita taruh di sini, ya. Oke, sudah ada ya halaman webnya. Nah, sebenarnya sampai sini aja itu fotonya kita langsung bisa submit, gitu ya. Sebenarnya bisa kita submit itu akan berhasil fotonya. Tapi saya akan lanjut jelaskan ya sampai bagian bawah ya biar pada tahu ya. Oke, start. Nah, masuk ke image out. Nah, fungsi image out ini adalah uh, pada saat ada orang yang mengakses website kalian dan misalnya koneksi mereka nge-lag atau lemot gitu. Nah, image out ini akan menggantikan posisi foto yang kalian sudah upload ini gitu ya. Digantinya dengan bentuk teks
gitu ya. Jadi misalnya ada yang mengakses beranda kalian nih, beranda WSP kalian, tapi koneksi mereka agak lemot gitu ya. Nah, itu nanti di posisi fotonya akan digantikan dengan kata-kata yang kalian masukkan dengan image out ini gitu ya. Tapi walaupun fotonya muncul, kata-kata image out itu akan tetap terdeteksi oleh robot Google gitu ya. Jadi image out ini bisa juga digunakan untuk optimasi SEO atau optimasi kata kunci di website WSP kalian gitu ya. Nah, jadi misalnya kalian ya ini kan fotonya tentang SEO ya, berarti kalian masukannya di image shot itu berhubungan dengan fotonya, yaitu tentang SEO juga atau simpelnya tentang digital marketing gitu ya. Misalnya kita masukin image out itu jasa pembuatan artikel SEO gitu. Nah, ini kita tambahkan aja keyword-keyword yang bagus gitu. Jasa pembuatan artikel SEO eh, profesional dan terpercaya gitu ya. Kita masukin aja gini nggak apa-apa ya. Nah, ini kata-kata ini pada saat fotonya terupload dan muncul nggak akan terlihat, sorry. Tapi di robot Google tetap akan mendeteksi bahwa kata-kata ini ada tuh ya. Oke, selanjutnya adalah isi teks pada gambar. Nah, isi teks pada gambar ini simpelnya itu deskripsi ya. Deskripsi ya tentang biasanya sih deskripsi tentang fotonya gitu. Tapi sebenarnya deskripsi ini pun bisa kita gunakan untuk optimasi SEO gitu ya. Jadi kita bisa aja masukin ya mungkin penjelasan pendek tentang jasa kalian ini, jasa pembuatan artikel SEO gitu. Tapi kita menggunakan kunci keyword-keyword yang bagus juga. Misalnya jasa eh, gunakanlah gunakanlah jasa pembuatan artikel SEO milik kami. Saya begini ya. Terus kita tambahkan keyword lagi di, em, dijamin halaman satu pencaharian Google gitu ya. Nah, ini kita deskripsinya pendek aja, nggak usah panjang-panjang ya. Karena kalau kepanjangan juga nanti jelek hasil fotonya gitu ya. Oke, lanjut ke link ketika gambar diklik ya. Nah, fungsi dari yang link fungsi dari kolom ini adalah akan membuat foto kalian mengarahkan ke link yang lain gitu ya. Jadi misalnya foto kalian sudah terposting gitu ya. Nah, kalian masukkan sebuah link ketika gambar diklik. Nah, gambar yang kalian upload itu akan bisa diklik yang akan mengarah ke link lain gitu. Misalnya kalian ingin membuat foto yang kalian upload ini nih langsung ke salah satu artikel kalian gitu atau ke salah satu artikel produk kalian, sorry. Bisa gitu menggunakan fitur ini. Link ketika gambar diklik ya. Misalnya ini foto ini kalian ingin buat masuk ke kebetulan saya belum nggak ada produk SEO ya. Jadi misalnya ini aja kita ambil contoh aja. Nah, kalian ingin membuat foto ini masuk ke kategori rumah kayu gitu. Bisa ya. Jadi kita ambil aja link kategori rumah kayunya kita copy, lalu kita paste di sebelah sini ya. Nah, nanti apa yang terjadi pada saat kita sudah submit, foto ini akan bisa diklik yang akan mengarah ke link yang ini gitu ya. Nah, yang terakhir ada posisi ya. Nah, posisi ini ada empat ya. Sorry, ada lima. Ada gambar bebas, gambar slider, banner kolom kiri, banner kolom kanan, dan gambar pop-up ya. Nah, ini itu posisi fotonya yang akan menjadi apa fotonya setelah kita pilih itu akan saya tunjukkan ya. Nah, kita mulai dulu dengan gambar bebas ya. Submit. Nah, ini sudah terupload ya. Berarti kalau sudah muncul di sini dia sudah terupload.
Kita lihat ke beranda, apakah fotonya ada? Nah, fotonya nggak muncul di beranda ya, karena kita milihnya ini, posisi nol gambar bebas. Nah, posisi nol, nol atau gambar bebas ini itu istilahnya kayak kita numpang upload foto doang di WSP-nya ya. Jadi kalau kita milih posisi ini, di link ini tidak akan ditampilkan sama sekali gitu. Jadi istilah kayak kita numpang foto, numpang upload foto ini doang di WSP gitu. Jadi foto diposting tapi fotonya tidak muncul di beranda di link ini ya, di halamannya ya. Oke, kita ganti menjadi gambar slider ya. Kita cek. Ini sudah muncul ya, sudah ganti nih ya posisinya gambar slider. Apa yang terjadi? Kita refresh. Oh, sorry, ini kategori. Nah, bisa dilihat ya bahwa fotonya kalau kita milih gambar slider akan terupload di sebelah sini. Ya. Jadi untuk gambar slider itu adalah gambar yang muncul di bawah ini, di bawah bagian header dan di bawah bagian menu ini. Gitu ya. Jadi dia muncul di tengah ini gede ya. Nah, kita bisa lihat bahwa deskripsinya Tapi kan harus muncul 15. di sini ya. Ada muncul deskripsi di sini ya, yang kita tadi sudah masukkan ya. Gunakanlah eh, jasa pembuatan artikel SEO milik kami. Dijamin halaman satu di ya. Tadi kan kita sudah masukkan deskripsinya ya. Jadi dia muncul di bagian sini. Dan di bawahnya ada selengkapnya. Nah, selengkapnya ini adalah link yang bisa diklik tadi yang kita sudah masukkan. Kalau kita klik selengkapnya, dia akan masuk ke kategori ini. Ke kategori rumah kayu ya. Yang tadi kita sudah copy pastekan. Itu ya. Jadi gambar slider itu kalau kita milih akan muncul di sebelah sini. Di bagian tengah ya. Nah, untuk gambar slider ini disarankan ukurannya agak gede ya, agak besar ya ukuran fotonya karena ya tidak bisa yang tengah ya. Nah, dia foto slider ini akan otomatis mengambil bagian tengah fotonya gitu. Jadi disarankan fotonya itu ukurannya agak gede. Standarnya sih sekitar 1720 kali 720 lah ya. Jadi saran saya sih di atas 1000 kalau bisa ya. Karena ya itu posisi fotonya nggak bisa diedit. Jadi dia akan langsung ngambil tengah gitu ya. Oke, itu untuk gambar slider. Sekarang kita ubah menjadi banner kolom kiri dan banner kolom kanan ya. Coba kita cek banner kolom kiri terlebih dahulu. Kita submit ya. Sudah berubah ya posisinya menjadi banner kolom kiri. Kita lihat ya. Nah, sudah hilang kan? Hilang ya gambar slidernya karena kita ubah posisinya. Nah, untuk banner kolom kiri, dia akan muncul di sebelah sini, ya. Di sejajar dengan kategori ya, di sebelah sini kecil ya. Nah, kalau banner itu posisinya akan di sini. Kalau banner kolom kiri di sini, banner kolom kanan akan di sini ya. Perhatikan bahwa untuk banner itu ukuran fotonya sudah otomatis tersedia gitu. Jadi meskipun foto kalian ukuran besar, uh, di banner akan munculnya segini-segini aja tetap gitu ya. Jadi nggak ngaruh ukuran fotonya gede atau kecil ya. Tapi tetap aja yang ngaruh itu ukuran fotonya. Ukuran size fotonya tetap akan ngaruh ke WSP kalian secara keseluruhan gitu ya. Bisa dilihat tetap ya deskripsinya muncul. Gunakanlah jasa pembuatan artikel SEO milik kami. Dijamin halaman satu pencarian Google. Dan ini bisa diklik ya. Diklik seperti tadi ya.
akan mengarah ke kategori rumah kayu ya, mengarah ke kategori link yang sudah kita masukkan tadi di kotak, link yang bisa diklik tuh ya. Lihat ya, tuh dia masuk ke kategori rumah kayu. Cuman perbedaannya dengan slider tadi, eh, kalau yang di banner diklik dia membuka tab baru ya. Tadi yang di slider kan eh, di tab ini doang ya, itu ya. Nah ini yang sebelah kiri. Kita lihat yang sebelah kanan, kita ubah menjadi banner kolom kanan, submit. Nah, banner kolom kanan ya, refresh. Nah dia pindah posisi menjadi di sini ya, di sini ya, sebelah kanan ya. Bedanya cuma itu doang untuk banner ya. Kolom kiri atau kolom kanan perbedaannya hanya itu. Kalau di kiri ya posisinya di kiri, kalau di kanan ya posisinya di kanan. Gitu ya. Oke, kita ubah ke yang terakhir yaitu gambar pop up ya. Nah, gambar pop up ini mungkin kalian pernah mengunjungi salah satu website, biasanya website berita ya. Dan pas kalian ngeklik, tiba-tiba langsung muncul sebuah iklan di tengah gitu ya. Ya, nah itulah yang kita sebut dengan gambar pop up yang muncul pada saat orang mengakses link tersebut gitu. Muncul secara tiba-tiba ya biasanya. Kita coba aja klik gambar pop up lalu submit. Ini suka hilang ya, nggak ada di sini nggak apa-apa. Kita cek aja ke berandanya apakah muncul atau tidak. Oh, enggak. Tetap muncul ya. Padahal di sini nggak ada. Emang suka begitu. Gambar pop up emang suka error ya. Eh, jadi di daftar apa? Di daftar fotonya nggak muncul, tapi pas kita akses linknya muncul gitu. Nggak apa-apa. Jadi gambar pop up bentuknya seperti ini ya. Pada saat kita ngakses domainnya perintisdigital.my.id, dia akan langsung muncul di tengah ya setelah beberapa detik gitu. Nah ini deskripsinya nggak muncul ya yang kita masukkan, tapi tetap bisa diklik nih dia. Oh dia ngilang sendiri ya. Nah tadi fotonya tetap bisa diklik. Nah kalau diklik ya akan mengarah ke link yang tadi gitu ya, yaitu link rumah kayu kita tadi gitu ya. Nah untuk pop up sih jangan dipakai ya karena yaitu agak mengganggu pengunjung WSP kita gitu ya. Nah, untuk foto-foto, menu-menu foto yang tadi kita sudah sebutkan, itu bisa kita upload lebih dari satu foto, gitu. Misalnya, kalian ingin memasukkan contoh produk yang ada di WSP kalian di gambar slider, gitu. Bisa. Misalnya, kita pilih fotonya ini SEO ya, terus kita copy ini, sini. Nah, ini coba kita nggak isi ya. Coba kita nggak isi image out, teks pada gambar, dan terusnya kita coba nggak isi, submit. Nah, ini untuk SEO. Misalnya kalian ingin menunjukkan bahwa kalian juga punya produk umroh nih, umroh ini ya. Kita copy lagi ke submit. Nah, ini udah muncul ya dua-duanya. Oh, sorry. Ini belum saya pilih. Dia masih gambar bebas. Submit. Nah, tambah satu lagi deh. Satu lagi. Itu produknya. em, nah ini deh jasa riset tesis ya, boleh. Oke, kita copy lagi linknya, paste, slider, submit ya. Nah ini gambar slider semua tiga-tiganya. Apa yang terjadi? Fresh. Nah ini kalau gambar slider dia akan muncul panah ini dan titik ini ya di bawah, sesuai dengan jumlah foto slider yang kalian upload ya. Ini bisa diklik kanan atau kiri ya, bisa diklik tuh, dan dia juga akan otomatis jalan sendiri setelah beberapa detik gitu. Kalau kita diamin nanti
Dia fotonya akan berjalan sendiri juga. Ya, tadi seperti saya bilang ya, foto slider, kalau kalian ingin membuat foto slider, ukurannya memang harus agak gede ya. Mungkin biasanya di atas 1000. Biasanya saya 1000, sorry tadi saya bilangnya 1700 ya. Itu biasanya sih saya 1080 dikali 720 gitu ya dimensinya ya. Nah, tapi saya sarankan untuk gambar slider ini ya gambar secara keseluruhan ya. Jangan upload terlalu banyak gitu. Karena bagaimanapun eh, makin banyak kita upload data di WSP kita, makin berat WSP kita mengelolanya gitu. Apalagi gambar gitu. Jadi kalau gambar slider kita terlalu banyak, mungkin akan berat WSP kita diakses gitu. Karena ya itu dimensinya ukurannya sangat besar ya gitu. Jadi mungkin kalau kalian memang pengen ada gambar slidernya, mungkin 2 atau 3 gambar slider saja sudah cukup ya gitu. Atau em, kalian ingin masukin gambar slider per kategori gitu. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin per kategorinya 1 gambar aja gitu. Dan itu bisa ya. Misalnya kalian kategori rumah kayu nih, kalian ingin masukin slider tentang produk rumah kayunya bisa. Kita copy aja, input gambar lagi, kita pilih gambar rumah kayunya. Bentar, sebentar ya. Tuh, rumah kayu. Misalnya yang ini, ya. Yang ini agak gede ya, 1280 kali 588. Kita ambil, kita paste aja di sini. Gambar slider ya, submit. Nah, kita refresh, bisa ya. Nah, bisa dilihat ya, fotonya tetap bisa terupload gitu ya. Jadi untuk menu gambar ini memang bisa link apa aja gitu, link apa aja gitu. Jadi kalian mau masukin foto per produk bisa, mau masukin foto per kategori bisa gitu ya. Nah, ini contoh gambar slider. Misalnya kalian ingin masukin banner di beranda ya, beranda nih. Misalnya kalian masukinnya rumah kayu lagi nih, yang ini gambar banner kiri satu, lalu yang di sebelah kanan satu. Nah, kanan satu. Ini kita refresh ya. Oh, oh sorry, yang ini belum saya pilih gambar kanannya ya. Nih, refresh. Nah, dia akan muncul di sebelah sini ya. Bisa jadi eh, sebenarnya satu halaman kita bisa sisipkan beberapa foto gitu. Namun ya itu saran saya jangan terlalu banyak karena kalau kebanyakan juga WSP-nya kemungkinan nge-lag gitu. Dan banner ini bisa lebih dari satu juga ya. Misalnya kita coba sisipin 2 di sebelah kiri nih. Ya, coba saya sisipin lagi. Ini banner ruang kiri, submit. Ya. Nah, dia akan nurun kayak gini, gitu ya, nurun seperti ini ya. Kalau saya saranin sih, baik itu banner, baik itu slider, fotonya 2 aja masing-masing ya. Jadi ya mungkin slider 2 atau 3, tapi yang banner 2 kiri 2 kanan itu udah bagus ya. Dan itu tadi ya jangan lupa ya nama filenya itu eh, usahakan nama filenya sesuai dengan nama produknya gitu. Jangan kayak gini ya. Ini kan kayak gini nih nama filenya. Jadi kalau misalnya rumah kayu mungkin bisa dinamain rumah kayu juga gitu. Itu akan membantu SEO website kalian gitu. Nah, oke ya. Nah, itu untuk menu gambar ya. Kita lanjutkan ke menu upload multiple gambar ya.
Nah, kalau tadi menu gambar itu kalian naruh fotonya di sebuah link, nah menu upload multiple gambar ini itu kalian menyisipkan foto di dalam artikel produk kalian. Itu ya, perbedaannya ada di situ. Untuk menu gambar, kalian bisa sisipkan fotonya di sebuah link ya. Nah, kalau menu upload multiple gambar, kalian menyisipkan fotonya itu ada di artikelnya. Gitu ya. Metodenya sama ya. Kalian choose file, lalu pilih foto yang mau diupload kemana. Nah, nanti kalau berhasil, otomatis akan terposting di sini. Gitu ya. Nah, ini nggak apa-apa. Kita pakai 3 foto ini aja. Oke, penggunaan foto yang sudah terupload di menu ini, di menu upload multiple gambar adalah kita masuk ke menu produk sekarang. Masuk ke menu produk dan kita edit atau ya tambah produk. Misalnya kita edit deh, edit artikel yang kita ingin sisipkan fotonya. Gitu. Misalnya ini saya ambil satu deh. Ini ya, jasa pembuatan rumah kayu 2 lantai di Bogor. Nah, misalnya ini. Jangan ini sudah ada ya. Kita coba yang ini. Jasa pembuatan rumah kayu 2 lantai di Bekasi. Ya, nah ini ya. Oke, kita klik edit. Klik edit. Nah, di bagian deskripsi sini, kalian tentukan dulu posisinya. Ya, posisi mana yang kalian mau sisipin fotonya nih. Misalnya di sini. Di setelah ini. Mengapa memilih jasa rumah kayu ini? Ya, di tengah ini ya. Nah, hanya di sini. Oke, di sini ya. Nah, kalian untuk menyisipkan fotonya itu pilih tool yang ini, yang image ya. Posisinya ada di sini ya. Di sebelah tool bendera ini. Yang bergambar bendera ini sebelah kanannya ada tools image. Kita klik aja, klik aja. Nah, di sini di URL ini ada browser server, kita klik ini browser server. Nah, kita klik browse server, maka akan muncul foto yang sudah kita upload ke upload multiple gambar. Misalnya kita pengen memakai foto ini. Kita klik aja fotonya. Nah, ini kita nggak usah ngatur-ngatur lagi. Kita scroll ke bawah aja. Klik ini. Oke. Ini oke ya. Klik oke. Nah, kita lihat bahwa fotonya sudah terupload di dalam artikel kita. Ya, sini ya bisa dilihat ya. Coba kita submit ya. Kita submit artikelnya. Ini ya tadi ya, jasa pembuatan rumah kayu 2 lantai di Bekasi. Ini belum ada kan ya? Ini sebelum saya refresh. Saya coba refresh ya. Nah, dia akan muncul fotonya di dalam artikel ini. Gitu ya. Jadi, upload multiple gambar itu fungsinya itu memudahkan kita untuk menyisipkan foto di dalam artikel. Gitu ya. Tapi, nah ini yang kalian harus ingat-ingat ya. Foto yang sudah terupload di menu upload multiple gambar ini tidak bisa dihapus ya. Jadi ini 3 foto ini yang sudah saya upload itu di upload multiple gambar itu tidak bisa dihapus secara manual ya. Jadi kalian kalau sudah upload di sini, yang kalian itu nggak bisa ngapus gitu ya. Jadi hati-hati penggunaan menu upload multiple gambar ini. Yaitu hati-hati 2 ya. Hati-hati jangan sampai salah upload foto. Dan hati-hati jangan terlalu banyak upload foto juga di upload multiple gambarnya. Karena ya makin banyak kalian upload foto ya WSP kalian kemungkinan akan makin nge-lag gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan menu upload multiple gambar ini ya.
Kalau kalian salah upload foto di menu ini ya ya udah nggak bisa dihapus tuh fotonya gitu ya. Jadi itu juga dan juga jangan banyak-banyak upload fotonya ya. Saran saya sih di menu ini ya 20 aja lah gitu ya. Saya belum pernah nyoba belum tahu sih maksimalnya berapa ya, tapi saran saya sih 20 aja gitu ya. Jadi hati-hati ya. Oke ya. Jadi untuk menu untuk mengoptimasi menggunakan gambar materinya itu aja ya. Mungkin kalau saya bisa rekap, kalau di menu gambar kalian bisa menyisipkan gambar di halaman WSP kalian, baik di produk, baik di kategori, baik di beranda, di mana saja ya kalian bisa menyisipkan foto ya. Sementara di upload multiple gambar itu kalian menyisipkan fotonya per artikel produk gitu ya. Oke. Materinya cukup sampai situ saja ya. Saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Silakan open mic atau yang tidak bisa silakan chat aja ya. Pak Heri Abimanyu sudah raise hand nih. Ya, Ya, silakan Pak mau bertanya. iya, matur suwun. Ah, kalau saya biasa ngambil gambar untuk kebutuhan landing page misalnya, itu kan saya ngambilnya mungkin salah mungkin ya. Itu di-upload multiple gambar. Hmm. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau di-upload multiple gambar itu eh, tadi penjaringan bilang eh, tidak boleh banyak-banyak karena nanti bisa nge-lag dan mungkin lain sebagainya. Terus padahal saya senang nih bikin bikin landing page nih misalnya begitu. Nah itu berarti ada cara lain enggak supaya supaya eh, apa namanya eh, tidak Buat upload trouble fotonya ya. ketika Iya, iya, iya. ya ya Oke, gimana? oke, pertanyaan bagus ya Pak Heri ya. Oke, kalau untuk keperluan landing page ya Pak, sebenarnya Bapak bisa make fitur yang ini nih. Eh, yang ini kita ke produk nih. Hmm, Nah, produk. Nah, ini di produk ini kita juga ada menu import gambar Pak. Nih, import gambar ya. oke. Nah, ini saya peragain dulu ya Pak, bagaimana penggunaannya ya. Ini kalau kita menu import gambar, nah ini mungkin kalau Bapak pernah pakai Maktul mirip ya. Jadi mirip ya, kayak pengguna Maktul, eh, cara kita upload foto di Maktul mirip ya. Kita pilih fotonya. Nah, ini kita ambil acak deh, misalnya yang gampang ini, rumah kayu ini ya, 001. Kita submit. Nah, ini kan akan menjadi link ya, Pak. Ya, ini akan menjadi link nih. Nah, ini kita copy, lalu setelah cara melihat fotonya ini adalah, ini kan nama domain kita ya. Nama domain kita tambahkan garis miring, lalu kita em, tambahkan kata-kata ini. Upload, upload ya. Seperti ini ya, upload. Seperti ini. Lalu paste link yang ini, link fotonya ini. Gitu. Enter. Nah, ini fotonya muncul kan ya. Nah, link yang ini itu bisa dimasukkan ke landing page-nya, Pak. Gitu. Siap, siap, siap. Karena saya juga pernah ya nyoba bikin landing page. Metodenya selalu begini. Jadi ini linknya saya copy, lalu saya masukkan aja ke ChatGPT-nya. Tolong masukkan foto ini eh, di bagian tengah landing page-nya gitu. Nanti dia akan mau Pak, dia akan tetap muncul gitu fotonya gitu. Jadi saran saya sih pakai metode ini aja Pak gitu ya di menu produk import gambar gitu. Atau ini sama aja sih di menu gambar ada import file gambar itu sama. Dua-duanya merubah foto Sama menjadi ya. link gitu ya. Jadi bisa Dan, pakai ya. dan itu kapasitasnya tidak terbatas ya. Iya, kalau yang ini lebih aman.
aman ya. Karena Siap, siap, siap. dia hanya merubah fotonya jadi link gitu. Jadi Hmm. nggak ke-upload ke WSP-nya gitu ya Pak. Oke, siap. Matur suwun. Yuk sama-sama Pak. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi. Eh Silakan open mic atau raise hand atau boleh di chat aja ya. Misalnya kalian tidak bisa open mic ya. Boleh bertanya di luar materi ini ya. Mungkin kalian ingin masih ada menu yang belum ngerti eh, yang di WSP atau kalian mungkin ada hal yang belum dimengerti pada saat penggunaan WSP dan seterusnya. Boleh kalian bertanya ya. Mumpung Boleh ada tanya call ya. Zoom-nya ya. Iya, Nah, boleh Pak. coba yang premium tuh Pak, diklik Pak, premium. Premium ini. Ya. Nah. Oh, ini nggak ada no ya. Iya, ini Ya. WSP lama Pak, belum di-upgrade. Iya ya, Siap, siap, itu siap. belum di-upgrade ya Ah, Pak. mungkin cerita aja Pak, cerita biasanya kan ada di situ LP ya, landing page Iya, apa LP, gitu ya. landing page. Itu secara prinsip gimana tuh pemakaiannya? Oke, ah, kalau nggak salah ada saya WSP yang udah ada fitur itunya ya. Oke, sebentar ya. Kalau nggak Ya, salah yang ini ada. Saya stop share dulu ya, sekalian nyari. Oke, mungkin bisa saya jelaskan dikit ya. ya. Eh, itu tuh sebenarnya sama aja, Pak. Kayak kita bikin landing page, cuman kalau itu bisa untuk beberapa link gitu ya. Jadi, oke sebentar ya, saya cari dulu ya domain WSP-nya. Oke, ketemu akhirnya ya. Saya share screen lagi. Nah, ini ya landing P3 Multi ini ya maksudnya, Pak. Iya, terus ya. Terus. Oke ya. Nah, kalau di landing P3 Multi ini simpelnya Pak, satu landing page itu bisa buat beberapa link gitu. Mhm. Ya, Jadi ya. misalnya ini nih landing page umroh nih ya. Nah, ini kan grab landing page-nya di sini ya. Terus, ya. Nah, ini kita masukin halaman web yang kita mau pasangin landing page-nya ini lebih dari Hmm. satu gitu. Kalau kita pakai Oke. menu sorry, pakai menu ini ya, full page ini kan cuma Hmm. satu link ya dia. Cuma satu Ini ya, doang betul. ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan menu landing page multi ini, kita bisa memasukkan beberapa link untuk dijadikan landing page gitu. Siap, 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 siap. Gitu. Kita cek aja Iya, ya, sekalian deh saya peragain iya. ya, kita cek. Yang link pertama nih, kategori umroh. Paste. Nah, muncul ya landing page-nya. Nah, kita coba lagi. Yang ini bawahnya, promo umroh. Ya. Nah, sama. Muncul juga landing page-nya. Nah, ini profile terakhir. Kita coba. Nah, muncul juga di landing page-nya. Ya. Jadi untuk menu P3 Multi ini, itu istilahnya menyimpulkan kita membuat landing page. Gitu. Ya. Jadi misalnya kita ingin ada lebih dari satu link, kita nggak usah copy paste scriptnya lagi. Kita tinggal pakai fitur ini, bikin codingan landing page-nya dan paste link yang ingin kalian sisipkan landing page ini gitu. Sama ya, persis ini sama landing page-nya. Tuh, tuh, tuh ya. Ini paling ini berbeda karena kita masukin Seodenai ya. Gitu ya, jadi beda. Gitu. Jadi gitu ya Pak. Tapi Itu proses
Ya, Hmm? proses skripnya ada di sini apa di full page? Ah, di sini Pak. Nih ini nih. Di sini ya. Nih ya. Jadi scriptnya ada di sini nih. Ya, Gitu. berarti tetap prosesnya minta minta ChatGPT bikinkan skripnya masuk sini gitu ya. Betul Pak. Hmm. Siap, siap, siap. Ya Pak. Iya, Semoga jadi satu satu skrip bisa untuk berbagai macam link yang kita bisa olah macam-macam gitu ya. ya betul. Aman. Betul. Tapi harus nice ya. Kenapa Pak? Harus 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 misalkan kita tadi bikin landing page-nya umroh ya berarti ya ah, kita kita main di link-nya itu ya harus Oh, di umroh link info juga aja. gitu. Em, Hmm. Sebebas Tetap Bapak sih itu mah ya. Maksudnya oh, kan gitu. landing page kan bisa buat apa aja ya. Gitu. Maksudnya misalnya Bapak ingin membuat landing page-nya lebih general atau lebih apa menjelaskan tentang produk satu-satu gitu. Bisa aja gitu. Tapi memang fitur yang P3 Multi ini diarahkan ke produk spesifik ya. Nah, jadi misalnya kita buat landing page umroh nih, ya udah landing page umroh aja gitu. Tapi bisa aja, maksudnya tidak ada larangan dari kita gitu untuk membuat landing page P3 Multi ini eh, buat produk macam-macam juga gitu. Iya. Ya, artinya gini ya, coba ke atas ya. Hmm. Tiga, tiga link ini isinya sama ya? Ya, betul. Simpelnya itu. Siap, siap. Itu kalau beda beda misalkan itu kan Mm-mm. servicebisnis.my.id kalau yang lainnya boleh? Oh, nggak bisa, Oh, Pak. bisa ya. Ya, jadi cuman di Eh, USP itu aja gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke. Ya, matur suwun, Adewa, matur suwun. Yuk, sama-sama Pak. Semoga membantu. Tadi saya ada pertanyaan di chat ya. Untuk gambar yang terlanjur diupload di multiple gambar, apakah super admin tidak bisa membantu menghapus? Nggak bisa ya, sayangnya ya. Jadi itu memang harus disampaikan kita harus lapor ke programmernya dulu untuk minta dihapus ya dari USP-nya itu sendiri. Sayangnya super admin nggak bisa bantu gitu ya. Oke, semoga membantu pertanyaannya ya, KL. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Mas, itu kalau kan tadi tiga ya, tiga Hmm. link jadi satu. Itu nanti hasilnya jadi satu halaman gitu. Hasilnya akan jadi landing page ini gitu. Iya betul. Jadi tampilannya akan sama. Ini nih contohnya ya. Nah, ini kan linknya berbeda-beda nih. Yang pertama kategori umroh. Ini ya linknya. Yang kedua yang ini. Yang ketiga yang ini. Nah ini linknya beda-beda, cuman isinya sama semua tuh ya. Oh. Karena Jadi nanti ah, tampilnya di Google itu halaman lain-lain begitu ya. enggak, iya tampilan di Google itu link ini, tapi yang kebuka halaman ini gitu. Iya, lah ya berbeda-beda gitu. Beda beda apa? Beda link gitu loh. Iya betul, tetap beda link gitu. Berarti itu fungsinya untuk anu ya, menyimpulkan pekerjaan gitu ya mungkin ya. Iya betul. Jadi kalau boleh saya mungkin nawarkan skenario-nya, misalnya kalian punya beberapa produk, beberapa link yang udah page one nih. Misalnya kalian umroh ada yang page one ya 3 atau 4 link gitu. Nah itu bisa kalian ubah jadi landing page biar tampilannya lebih bagus ya. Ini kan landing page pasti tampilannya akan lebih menarik ya, lebih eye catching gitu. Nah itu dengan menu landing page 3 multi itu ketiga atau keempat link itu akan bisa dibuat menjadi landing page lebih mudah gitu. Yang dulunya kita harus masuk ke full page, copy paste script 4 kali, ini kita bikin scriptnya sekali, masukin linknya, udah jadi empat-empatnya gitu. Dan jadinya kan
halaman depan kita apa di halaman satu kita punya 4 full page gitu yang notabene tampilannya lebih menarik daripada postingan WSP biasa gitu. Kalau bisa digunakan seperti itulah fungsinya. Memang target fungsinya sih seperti itulah P3 Multi ini. Jadi ya, Itu anunya upgrade gitu ya Mas ya? iya betul. Upgrade premium gitu. Iya betul. Ini fiturnya di WSP dasar nggak ada ya. Nggak ada. Mungkin ini bagi kalian semua juga yang mungkin baru kenal nih dengan fitur P3 Multi ini. Di WSP dasar P3 Multi ini nggak ada fiturnya ya. Ini fitur upgrade ya. Bagi kalian yang penasaran nih mau coba bisa hubungin salesnya masing-masing ya. Atau itu di kolom chat Mas Deva udah naruh ya chat tim sales ya. Bisa klik aja dan bilang ke mereka saya mau nambah fitur landing P3 Multi gitu ya. Memang ini fiturnya tambahan ya di WSP dasar tidak ada ya. Tapi kalau kalian pengen nyoba silahkan ke tim sales kami lalu minta ke mereka tolong tambahkan fitur landing P3 Multi gitu ya. Cintanya lagi, Bapak. Yuk silakan Pak. Eh, itu maksimum berapa link itu yang tertaruh di situ? Yang ini oke. Yang bawah ini, yang 3 itu. Itu Eh, sampai berapa? saya belum pernah nyoba sampai maksimum sih ya. Jadi untuk sekarang saya juga belum tahu maksimumnya berapa ya. Oke. Maaf. Eh, Terus anu aja, anu, didemokan pakai link yang lain, pakai nama lain coba. oke, Misalkan yang keempat ya. ya di domain lain maksudnya Pak. Enggak, maksudnya di sini ditambahkan caranya gimana? Oh, oke. Eh, untuk nambahin linknya ya ini aja kita ke misalnya ini ya sharebusiness.my.id nih. Misalnya kalian ingin menambahkan linknya yang bentar ya. Ini deh. Ini ya umroh. Ini kita tambahin dua ya. Ya. Nah, misalnya kalian ingin menambahkan landing page ini di dua link ini nih, ya, umroh 16 hari dan umroh latihan. Metodenya simpel, kalian ambil linknya, copy, ya, ini ambil linknya nih, kalian klik copy, lalu paste aja di sini, di bawah nih, paste, sama kayak yang ini, copy, lalu paste, ya, lalu submit. Oh ini jangan lupa di checklist ya. Kalau ini nggak di checklist, landing page-nya nggak bakal muncul. Gitu. Submit. Nah, kita lihat lagi ya. Oh sorry, bukan yang ini. Ini ya, landing page umroh. Udah muncul ya di sini. Kita refresh. Nah, dia akan langsung muncul landing page-nya. Ya, sama kayak ini ya, umroh latihan. Refresh. Nah, dia akan langsung muncul apa landing page-nya gitu. Jadi kalau pengen nambahin halamannya tinggal copy paste linknya aja ya. Gitu. Kalau misalnya gini, nah, landing page ini saya pakai untuk kepentingan, nah ini misalkan umroh tadi ya, Hmm. saya kasih judul-judul yang berbeda tapi langsung nulis di situ bisa enggak? Bisa Pak. Ini skripnya itu kebetulan ada COD9-nya ya. Jadi ini judulnya itu ngikutin ininya apa ya title-nya lah atau judulnya Iya, gitu. iya, iya. Ini Iya, kan umroh 16 hari nih. Ini juga iya. 16 hari. Ini umroh latihan, Oke. dia umroh latihan juga. Nah, ini promo Nah, umroh plus tour Mesir juga sama gitu. Jadi untungnya dia judulnya ngikutin ya judul itunya, judul halamannya. Jadi nggak perlu ngedit-ngedit lagi kita. nah, tapi kalau saya misalkan pakai untuk kepentingan lain tidak tampil di masing-masing tadi bisa. Bisa. Contoh nih, Ah, ya contoh nih misalnya. Eh, coba balik ke tadi Pak, balik ke yang yang ini ya.
Ya, ke atas ya. Ke Nah, atas tadi. ya. Nah, misalkan gini. Sering promo umroh plus tour Mesir, Semarang, gitu ya. Mm-mm. Terus saya nulis lagi di bawahnya tour Mesir, misalkan tidak Mesir tapi Taif misalnya. Hmm? Bisa gitu. Jadi tidak berdasar pada produk yang ada. Oh, cuman Boleh teks nggak? aja ya? Cuman teks saja. Tapi dia Nggak bisa. tetap Heeh. nanti timbulnya timbulnya apa namanya? Timbulnya uh, landing page juga gitu. Bisa ya? Nggak bisa, karena ini kita harus dari halaman web, Pak. Jadi Oke. kita harus dari URL atau link seperti ini gitu. Jadi kalau teks biasa kayak gini, teks ini gitu nggak bisa, dia nggak bakal muncul. Oh, nggak bakal muncul ya. Hmm. Tapi kalau coba ke bawah. Hmm? Nah, nah yang biru tadi Hmm? nah kalau checklistnya tidak di tidak diklik berarti cuma nggak muncul aja ya, Iya, nggak cuma tampil nggak aja ya. muncul aja. Oke, Tuh. siap Jadi siap. misalnya kita nggak pengen ini jadi landing page lagi nih. Jadi ada dua metode, antara kita ngapus linknya atau ini kita matiin aja. Ini saya matiin ya, kita submit. Nah, dia berubah lagi jadi seperti ini. Landing page-nya nggak akan aktif gitu. Oke. Atau gini, saya punya cerita nih, punya cerita pakai penyelesaiannya pakai landing page P3 multi ini bisa apa enggak? Kasusnya begini. Saya punya misalnya landing page tentang ah, jual kebun gitu ya, jual kebun. Oke. Hmm. Nah, jual kebun itu kan belakangnya bisa macam-macam ya. Nah, Hmm. artinya ketika saya tidak mendasarkan dari web, tidak bisa ya, Iya, nggak bisa. tidak bisa ya. Nah, jadi untuk kepentingan apa? Kayak saya maksudkan begitu ya. Untuk kepentingan misalnya begini. Ternyata ketika saya bikin satu itu oke, gitu kan. Hmm. Dia P1 misalnya. Nah, supaya nanti tidak di apa namanya tidak disusul sama yang lainnya, dia tidak turun atau dia mungkin hilang gitu ya. Hmm. Itu saya taruh lagi dengan skrip yang sama, artinya kontennya sama, tapi judulnya beda-beda kan bisa seperti itu. Saya pikir begitu. Tidak bisa ya. Atau ada cara lain. Ya apa? uh, Misalnya tadi kebun ya Pak, Misalnya ya. kebun gitu. Misalnya kita jual ya simpelnya bunga deh ya, bunga Mm-mm. dengan tipe-tipe yang beda-beda ya. Nah itu biasanya dengan menggunakan P3 Multi ini itu dia akan ngikutin, kan tadi sudah saya bilang ya, ngikutin judul halamannya gitu. Jadi misalnya kita punya banyak produk seperti itu, ituin aja. Misalnya ini nih, jasa bangun rumah renovasi ini, ya. Ini kita masukin nih. Nanti kan landing page-nya akan mengikuti seperti ini gitu ya, ngikutin title judulnya ini nih gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir judulnya itu sama, karena dia secara mendasar memang akan dibedakan judulnya gitu. Oh sorry, ini nggak saya nyalain ya. Ini saya kita lihat dulu ya. Submit. Nah, dia akan mengikuti judul artikel produk kita, sorry, gitu. Jadi mungkin bisa upload dulu nih artikel produknya dengan judul yang berbeda-beda, lalu kita buat landing page-nya, gitu. Landing page P3 Multi ini, gitu. Nanti judulnya pasti akan berbeda-beda, gitu. Karena kan dia eh, berpatokan dengan link yang kita copy, gitu. Oke, oke, oke. Isinya sama nggak apa-apa. Maksudnya isi landing page secara keseluruhan ya gitu sama, nggak apa-apa gitu, yang penting Ya, judulnya kan beda nih, jadi di Google tuh nggak dicap spam gitu. karena judulnya tidak sama ya. Ya karena judulnya Mes- nggak sama. Meskipun kontennya sama ya. Iya betul. Siap. Dan itu bisa dioptimasi ya, bisa diinspeksi ya. Bisa bisa diinspeksi. Iya, matur suwun. Waduh,
ilmunya nambah ini. Ya, semoga bisa membantu Bapak ya. Ilmu Siap, ya, yang matur suwun. saya berikan. Oke, yuk. Terima kasih sudah bertanya. Oke, saya cek chat dulu ya. Oke, selain gambar di multiple gambar berarti bisa dihapus ya Mas. Betul. Kalau kalian menggunakan menu sebentar. Menu gambar ini, gambarnya ada menu dihapus nih. Jadi kalian bisa klik aja hapus, ya oke. Nah, fotonya akan menghilang. Atau kalian klik delete all nih, bisa juga. Fotonya otomatis akan kehapus semua. Gitu ya. Ada rekamannya ya? Iya, ada ya. Rekaman pasti ada ya. Nanti insya Allah akan di-share oleh tim sales atau Mas Deva di grup kalian masing-masing ya. Mas mau tanya, Yuk it- silakan. itu gambar yang dihapus bisa yang dari gambar itu bisa ditaruh di tengah nggak Mas? Kalau multiple gambar kan bisa ditaruh di tengah Hmm. gambarnya. Kalau yang gambar ini bisa ditaruh di tengah nggak? Eh, paling jadi slider Kak. Seperti ini nih, gitu. Dia di tengahnya seperti ini, karena kan dia ngambilnya per halaman ya. Kalau mau di tengah, paling jadi slider dia seperti ini, gitu. Kalau foto ukuran kecil nggak bisa dia di tengah sayangnya ya. Jadi paling kalau pengen di tengah ya gini slider itu dan pakai ukuran agak gede gitu fotonya ya. Oh gitu. Iya, Ya, ya. Terus yang tadi itu Mas saya belum ngerti sama sekali itu. yang Karena mana? memang di saya nggak ada itu yang Oh landing yang, page multi itu. oh ya ya ya. Ya. Oke, eh simpelnya gini sih Bu. Kita di WSP ini ada fitur namanya full page ya, di mana Ya. kita, oh ini kebetulan nggak ada ya, di mana kita bisa membuat landing page dengan script ya, dengan scripting gitu ya. Nah ini ada contohnya nih. Nah ini misalnya kita buka ya. Nah apa landing page ini fungsinya itu ya untuk mempercantik tampilan salah satu link WSP kita gitu. Ini saya contohin aja ya. Eh, bentar. Oke. Oh ya nggak bisa dihitung. Intinya kan biasanya kalau kita masuk ke kategori kategori, nah seperti ini kan. Biasanya kita kalau masuk ke menu kategori kan seperti ini ya, tampilan WSP standar biasa kan ya, seperti ini. Nah, kalau kita menambahkan landing page, tampilannya bisa kita ubah atau otak-atik sehingga tampilannya akan lebih menarik. Contohnya seperti ini, gitu ya. Jadi tampilannya lebih menarik eh, dan istilahnya membuat orang lebih ada rasa ingin membeli produk kita lah gitu. Jadi simpelnya landing page itu kita bisa merubah salah satu, kita bisa merubah link yang ada di WSP kita agar tampilannya lebih cantik gitu. Untuk tampilannya jadi lebih cantik gitu. Eh, Tampilan di Google-nya juga nanti seperti itu ya Mas? iya betul. Jadi kalau kita inspeksi nih, biasanya kan yang tampil seperti ini doang ya. Nah, nanti kalau kita ubah ke landing page, tampilannya seperti ini gitu. Di Google pun tampilannya akan seperti ini gitu ya. Mungkin kalau Ibu masih penasaran nih dengan landing page, kita juga biasanya ada Zoom teknis tentang landing page. Biasanya sih hari Senin ya, hari Senin siang gitu. Mungkin kalau Ibu ada waktu bisa coba aja datang pada saat Senin siang. Biasanya itu kita tim teknis mengajarkan cara penggunaan landing page secara pemula gitu. Oh gitu. Terus itu Mas kalau misalnya tadi yang klik link itu harus ada bahasa skripnya ya atau gimana? Yang di foto, Yang HTTPS tadi itu link itu yang ini ya. iya ada berapa tadi itu linknya itu ada 5 itu ya tadi. Oh, yang sorry, yang landing page tadi ya. Iya. Oke, ini ya tadi. Sebentar. Ini ya. Iya, kalau ini landing page memang harus pakai script
gitu. Oh, Ya, ini kan tuh. landing page Tiga Multi itu simpelnya satu landing page banyak link gitu. Dan itu memang membuat landing page itu pakai script tuh, bisa dilihat di sini ya, pakai script dia. Sama kayak di full page. Ya, full page pun ini saya tunjukin ya. Full page pun dia pakai script juga tuh seperti ini. Jadi memang harus pakai script gitu. Maksudnya tahapan ini tadi di mana tuh? Ke atas dulu Mas. Sorry, sorry, ke atas dulu. Iya, Yang tadi yang 5 link itu. oke. Eh, nah ini dia. Ini ya. Iya, yang 5 link. Ah, itu. Ah, Ini di copy ke sini terus minta Chat GPT bikin skripnya gitu maksudnya. betul, betul. Lebih tepatnya kita minta ChatGPT buatin script dulu sih. Kita bikin skripnya dulu, ya. Misalnya kita pengen bikin skrip tentang apa nih produknya, gitu. Kalau sudah ditentukan produknya, misalnya kita bikin skrip tentang rumah kayu nih. Nah, baru kita masukin linknya, link mana mana aja nih yang mau kita sisipkan landing page tentang rumah kayu itu, gitu. Oh, Ya, jadi gitu. kita minta script ke ChatGPT dulu, baru kita sisipkan linknya gitu. Oh, maksudnya ini skrip ini semacam copywriting atau apa ya, Mas? Nggak ngerti saya. Script ini coding ya, Kak. Jadi istilahnya agar linknya bisa berubah menjadi seperti ini, ya. Nah, Iya. itu kita butuh scripting, gitu. Kita butuh script, gitu. Maksudnya kata-kata jadi dari skrip itu nanti jadi muncul kata-kata begini gitu ya, umroh latihan gitu ya. Ya, Kalau betul, betul. oh gitu. Ya, Tapi kalau link itu berisi gambar-gambar itu ya, Mas? Link. ya, betul. Ya, jadi Oh, linknya nanti pas dibuka munculnya yang ini, gitu. oh gitu. Iya sih. Duh, belum ngerti banget saya nih. Iya nggak apa-apa. Kan kita juga belajar ya di sini kebetulan untuk WSP Pemula. Itu kalau saran saya sih, mungkin kalau nggak ada waktu bisa cek aja di YouTube-nya Pak Tony ya. Kita sudah zoom tentang landing page beberapa kali. Mungkin kalau ibu nggak bisa nih datang hari Senin, cek aja rekamannya landing page WSP landing page gitu di channelnya Pak Tony ya. Nanti akan saya share di akhir Zoom. Itu ada kok ada videonya, video tutorialnya. Insya Allah bisa membantu ibu ngerti nih buat ilmu landing page ini. Iya. Terus Mas kalau misalnya mau upload gambar satu gitu, tetap ada harus ada S-nya di belakang, upload gitu. Iya betul, harus ada upload. Emang Oh, dari satu. website begitu. Iya, tetap tulisnya upload ya, upload ya. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Itu hari Senin boleh datang ke kantor ya dari awal nih saya. Oke, kalau hari Senin itu kan Zoom ya. Jadi ibu udah, sorry, udah masuk grup belum ya, Kak? Udah Udah ada masuk grup apa ya? ke Kok saya boleh tahu. kelasannya. Oke, biasanya sih link Zoom-nya tuh di-share di grup gitu. Nah, kalau misalnya link grupnya, sorry, link Zoom-nya nggak di-share di grup, uh, link Zoom teknis ini selalu sama kok, link yang ini. Ini. Jadi, ibu, misalnya kakak pakai link Zoom yang ini nih, nah ini linknya akan selalu sama untuk Zoom teknis gitu. Jadi kalau ada Zoom di link yang ini, itu udah dijamin Zoom tentang teknis gitu ya. Jadi, Oh, ya jadi bukannya mungkin ini WSP teknis ini pelajaran teknis ini di itunya ya di YouTube-nya Madeira ya, Pak. ya, betul. Putra Madera itu channelnya Pak Tony ya. Itu bisa juga dicek di YouTube, akun YouTube itu. Isinya teknis semua itu. Oh gitu. Iya ya. Maksud saya gini dari awal nih sampai selesai ini kan malam ini baru landing page ya sampai 3 hari ke depan. Nah dari awal sampai akhir saya mau belajar benar-benar gitu di kantor, Bisa makul sih. juga semua gitu. Eh, Kalau untuk belajar di kantor, biasanya hubungin salesnya dulu ya, gitu. Untuk penjadwalannya, gitu. Bisa aja sebenarnya kakak mau belajar di kantor kita bisa. Tapi biasanya itu konsultasi dengan salesnya dulu untuk penjadwalannya, gitu. Nanti kalau udah ada, baru
pada tanggal ditentukan eh, salah satu member dari tim teknis akan mengajarkan ibu gitu. Itu berapa hari ya Mas kira-kira dari awal sampai selesai nanti landing page belajarnya? Itu kalau ke kantor berapa hari ya itu perlu belajarnya kalau Aduh. datang ke kantor? Ah, tergantung itunya sih ya, ya sebenarnya tergantung pribadinya sendiri juga ya. Saya pernah ngajarin ada yang 3 hari udah paham semua, ada yang seminggu masih posting gitu. Jadi kalau bisa nangkap semuanya nih, kemungkinan 3-4 hari lah cukup. Oh, 3-4 hari tiga ya. empat hari lah untuk semua menunya. Karena sebenarnya yang lama itu ya kalau saya boleh bocorin sedikit, yang sebenarnya yang lama dikuasain itu memang posting produknya doang ini nih. Posting produk ini memang yang agak lama dikuasain sama Maktul lah. Maktul agak lama dikuasain. Sementara yang ini nih kayak artikel, gambar, widget atas konten bawah header seterusnya itu eh, mudah sebenarnya, nggak terlalu ribet, nggak panjang lah prosesnya gitu. Jadi sebenarnya yang memang lama itu mungkin pada saat belajar posting produk dan belajar bikin maktul gitu. Itu bisa masing-masing ya, masing-masing itu belajar mungkin bisa 1-2 hari sendiri gitu. Menu-menu ini semuanya gampang ya. Jadi Kalau yang landing page itu lama juga ya? landing page sehari cukup lah kalau kata saya sih ya. Sehari cukup lah. Karena memang kalau landing page sulitnya itu lebih ke bagaimana cara ChatGPT itu bisa mengerti apa yang kita mau gitu. Kan ini kita bikin skripnya ini, bikin halamannya tampil seperti ini itu pakai ChatGPT ya. Kita minta Ya. ChatGPT buat skrip. Nah, itu bagaimana cara membuat ChatGPT mengerti apa yang kita mau itu memang agak sulit dikuasainnya gitu. Tapi biasanya sih sehari cukup lah. Paling lama 2 hari lah itu gitu sama lah 1-2 hari pengalaman saya ngajar sih 1-2 hari insya Allah udah pada paham baik posting baik maktul baik itu landing page gitu. Itu tadi Mas bilang yang lama itu yang posting maksudnya dirubah-rubah tuh gimana makanya Nggak lama? lebih lama ke menguasainya gitu kan ini ya bagaimanapun eh, apa namanya ada orang yang lancar setelah beberapa kali posting beberapa kali latihan posting produk ada orang yang sudah sehari atau udah sehari tapi dia masih belum lancar-lancar nih dia belum dapat ritme ritme pengerjaannya gitu. Nah itu yang membuat kadang orang agak lama paham materi posting produknya gitu. Jadi ya Oh, memang kalau ditanya berapa lama belajarnya itu ya saya nggak bisa nentuin waktu pasti gitu karena memang semuanya itu relatif ke orangnya sendiri gitu. Ya, seperti saya oh, yang bilang tadi, saya pernah mengajarkan orang yang istilahnya baru 3-4 jam posting udah 10 ya. iya. Sementara ada juga saya yang ngajarin orang dari saya datang ke kantor jam 9 sampai saya pulang ke kantor jam 5 itu dia baru posting 1 atau 2 gitu. Ada yang kayak gitu ya. Jadi Hmm, memang tergantung kemampuan orang masing-masing gitu. Tapi saya hmm. yakin eh, semua orang di sini bisa postingnya gitu. Semua orang bisa posting, meskipun cuma 1-2, jangan kayak jadi males ya, jangan jadi kayak, aduh, cuma 1-2 nggak apa-apa. Sebenarnya sih kita nggak mempermasalahkan itu. Yang penting dia paham metode, ada dia paham bagaimana cara pembuatan posting produk itu sih Hmm. dari saya. Ya kalau mau cari aman sih kata saya seminggu lah minimal sih, Bu. Ibu Dari dari awal mana emang ya? itu seminggu. Iya, Oh, bisa lah ya, dapat seminggu sih. Mas itu yang gambar itu, sorry, Mas lebih merekomendasi gambar daripada upload multi gambar gitu, karena takutnya kalau udah salah masukkan gambar, nggak bisa di itu kan diedit yang di upload multi gambar itu kan? Ya, betul. Begitu.
Kenapa ya nggak bisa diedit ya Mas? Yang upload multi gambar. Nah, itu saya kurang tahu ya. Itu dulu Pak Putra menciptakannya seperti itu ya. Jadi saya nggak tahu gitu. Kebetulan itu sebelum saya sudah ada di TTK di programnya udah kayak gitu. Jadi saya nggak tahu. Mohon maaf ya. Hmm, karena kalau upload multi gambar kan dia satu-satu kelihatan gitu ya Ya gambarnya. betul, Tapi betul. kalau gambar ini kan slider dia ya. Ya betul. Oh iya iya. Oke lah. Itu jam berapa biasanya kalau belajar langsung ke sana Mas? ah ke kantor maksudnya. Iya. eh kita udah buka dari jam 9 pagi sih ya. Jadi jam 9 pagi sampai jam 5 sore biasanya kantor kita buka. Jadi di Oh. antara waktu itu lah gitu. Makanya itu saya bilang mungkin bisa dikonsultasikan ke sales dulu biar dicari nih waktu yang pas nih gitu. Iya. Itu udah pindah kantornya ya atau gimana? Untuk sekarang masih sama ya di Kafling Perintis ya untuk sekarang. Oh, kemarin ada saya lihat di mana tuh ya? Di Alamanda ya? Di mana ya? Memang kita sebenarnya ada untuk sekarang ini ada dua ya kantornya yang kalau pengen belajar coding itu memang ada di Titian Kencana. Tapi itu kayak istilahnya nggak beda jauh jaraknya, cuma beda perumahan doang lah istilahnya. Nggak sampai kayak Bekasi Jakarta gitu, nggak. Itu masih di satu daerah, cuma beda perumahan doang gitu. Oh gitu. Iya ya. Oh jadi belajar coding itu di Titian ya Mas ya? Ya di Titian. Sementara kalau untuk belajar posting dan ya belajar belajar WSP itu biasanya di sini di kantor teknis kami di Kavling Perintis itu. Di belakang Sumarekon itu ya atau di mana? Ya, Yang pri. lebih tepatnya di belakang sekolah BPK Penabur Sumarekon. Oh iya iya Jadi, iya. ya mungkin patokannya itu aja BPK Penabur gitu. Tapi Oh kalau iya. kita ada persis di belakangnya rumahannya. Iya iya Mas. Oke deh Mas. Itu aja Mas. Terima kasih ya Mas. Mas Oke, Deva, mau tanya dong Mas. yuk silakan. Ya Mas, saya ini ada masalah HBSP ini ya, pasar umur saya ya. Saya ini Ah, infeksi gagal terus. Jadi ada tulisan error internal gitu loh Mas. Apa bisa dicekin ya? oke, boleh saya minta di chat aja ya nama domainnya. Iya, langsung saya cek ya. Ya, Ya udah Mas ya, gitu. coba sebentar ya. Sebentar. Ya, Oke, ini saya izin off share screen dulu ya, oke. biar bisa masuk ke panel. Error message-nya apa ya, Pak? Masih ingat nggak? Eh, Tulisannya di situ cuman ini aja, internal, error internal gitu aja. hmm, Kan tiap saya kan selalu masukkan ke HTML ya itu ya. Saya salin, udah saya salin, saya masukkan ke si utama. Itu meta si utama itu udah saya submit, itu saya masuk lagi ke HTML-nya. Ini tulisannya gitu, error internal terus gitu. oke, ini sudah selesai, sudah masuk ya. Coba saya cek. Mungkin saya bisa coba itu ya, bisa coba Boleh di. boleh mas, boleh. Silakan. Silakan. Oke, saya coba ini ya. Langsung Ya aja. boleh. Kemarin udah ganti ini email juga, itu udah bisa. Masih saya perbaiki, Hmm, query-nya masih diperbaiki sih Mbak. sejauh ini aman. Ah, kita lihat ya. Oke.
Aman ya sampai sini. Hmm. Nah, ini bisa, Pak. Tuh. Oh, bisa Nah, ya? Kalau dari saya nggak bisa ya, Mas ya. Terlalu ada tulisan di nah susunannya juga di metasionya itu ini berantakan gitu. Coba ya ini dicek di. saya cek eh, agak banyak ya, ini seperti ini ya. eh, Nah, ini mungkin kalau kayak gitu ya ada kesalahan pas ngopi. Ngopi ininya oh, kemungkinan ya. Jadi nih mungkin saya bisa jabarkan beberapa kemungkinannya ya. boleh boleh Mas. Ini yang pertama ini kan agak berantakan ya. Mm-mm. Ini mungkin bisa coba dihapus semua aja dulu nih. Ya. Boleh dihapus nggak apa-apa ya Oh ini itu. saya hapus aja ya sekalian ya. Nah, Kalau nggak salah, ini yang Google Search Verification-nya ini tuh kebanyakan banget ini ya. Ini mungkin, nah ini seperti ini nih. Ini hmm. ada yang kopinya salah nih di sini nih. Oh, Ini mungkin iya iya. salah Terlalu satunya cepat punya, saya. ya mungkin salah satunya punya bapak nih, gitu. Eh, Nah ini, nah udah nih ya saya itu ya ya, satu. coba dirapiin ini lagi deh biar nanti ini. Saya cuma dua ini kalau nggak salah. Nah itu yang pertama mungkin pada saat pengkopian apa tadi tag HTML-nya itu ada Mm-mm. kesalahan. Kedua, mungkin di linknya itu di linknya itu Ada yang ada nggak ke copy ya. iya ada yang nggak copy atau ada kayak tanda kutip atau tanda baca yang lainnya gitu. Oh, Nah ini mungkin kan bisa. mungkin Hmm. eh, kalau kita pakai link produk.php ya, Hmm. PHP ini. Ya. Nah ini kan kita bisa menampilkan semua produk kita dengan mudah nih dengan ini ya link produk PHP gini nih. Nah, ini kan panjang nih Hmm. ya. Nah, ini Hmm. dia di akhirnya dikasih koma. Nih, perhatikan ya. Nah, ini mungkin Oh, ada kesempatan itu ke bawah gitu. oh Hati-hati tanda ya. komanya gitu ya. Ya, kalau tanda komanya ke bawah kemungkinan ada error yang tadi itu gitu. Karena kan Oh, jadinya iya ya. link yang kita ingin inspeksi tidak sesuai dengan link yang ada di website kita. Saya betul betul. Makanya terjadi error internal gitu. Ya, bisa aja kayak gitu. Iya, mungkin saya cari-cari kok bingung saya hapus. Oh, kalau dihapus nggak apa-apa itu ya Mas Eva ya. Yang mana? Linknya yang udah kita copy ini ke saya metasi utama gitu. Iya, nggak apa-apa. Kalau ini ya di metase utama itu, nanti jadi kan saya barusan saya hapus ya semua tagnya. Ah, Kalau misalnya Bapak udah pernah mendaftar nih, ah, email saya kan udah terdaftar nih. Itu nanti ah. kalau itu bakal langsung otomatis, otomatis. Oh, walaupun dihapus nggak apa-apa ya jadi ya gitu Ya, ya. Jangan sebenarnya dihapus panjang nggak gitu ya. apa-apa. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, kalau gitu. Nanti saya coba lagi Mas Deva. Terima kasih Mas. Itu sama-sama. Oke, Iya. mungkin saya akan menjawab pertanyaan chat. Ya, setelah ini ya, saya akan menjawab pertanyaan di chat karena sebentar lagi kita masuk waktu asar ya. Jadi saya menyetop pertanyaan mic-nya dan saya akan coba jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Nggak tahu. Ini Oke. aja kemana kuliah? Oh, tahu. Kerja Ya. orang sana udah. Oh, apa bedanya membuat LP melalui coding dulu dengan membuat LP langsung dari artikel? Biasanya bentuknya sih ya. Itunya ya, bentuknya ya. Eh, Kalau landing page coding ya bentuknya kita bisa sesuaikan dengan yang kita mau gitu. Oke, Mas. Oh ini udah ya. Slider sama header bedanya apa ya? Kalau slider itu gambar seperti ini, kalau header itu ini ya, yang ada di atas ini ya. Itu ya perbedaannya gitu. Jadi kalau cara optimasi LP biar bisa halaman satu. Nah, itu kalian bikin dulu artikelnya ya, kalian optimasin artikelnya sampai kalau sudah muncul halaman satu baru artikelnya kalian ganti jadi landing page gitu ya. Jadi jangan langsung bikin landing page, mending kalian bikin dulu artikelnya dia dengan keyword-keyword bagus. Kalau sudah landing halaman satu baru kalian masukin landing page gitu ya. Untuk satu postingan 50 website Krixly masuk ke panel selain Krixly kok nggak bisa? Itu bisa tanya ke Pak Tony ya. Kebetulan yang megang Krixly itu biasanya Pak Tony. Tim teknis nggak megang Krixly ya sayangnya ya. Mana yang perlu kita ke geolocation? Geolocation ada di sini. Meta per page ya. Nah, meta per page untuk geolocationnya sendiri itu minta ke ChatGPT ya. Ya bilang aja ke ChatGPT buatkan saya tag
meta geolocation untuk kota-kota ini. Lalu sebutin kota-kotanya. Itu ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Berhubung sudah mau masuk waktu asar, eh, kita pertemuan Zoom kita untuk hari ini sampai di sini saja ya. Terima kasih banyak sudah menghadiri Zoom saya. Semoga ilmu yang saya berikan membantu kalian semua ya. Amin. 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 Oke, saya balikan kembali ke Mas Deva ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Terima kasih, terima Mas. kasih Terima atas kasih. materinya Mas Dewa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya dan sudah hadir di Zoom siang hari ini ya sampai sore. Nantikan kembali Zoom teknis di hari besoknya ya. Terima kasih Bapak Ya, Ibu yang sudah datang. Eh, Ya, saya terima tutup ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mas Eva. Ya, sama-sama.